Shalom, kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan kali ini saya akan sharing tentang diam dan tenang. Sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa, biarlah firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu dan rencana-Mu yang indah. Oleh sebab itu, kami mengarahkan telinga kami dan menyerahkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Hari-hari ini kita nggak bisa menduga apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi ada satu janji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nggak perlu khawatir akan hari esok karena Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita di hari esok. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari ayat yang ke-28, berserulah kepada Tuhan. Saat kesesakan menimpa kita, ingat Tuhan. Saat kesesakan menimpa saudara-saudari kita, ingatkan mereka agar mereka ingat Tuhan. Tak jemu-jemu saya berkata, ingat Tuhan, dan ingat Tuhan. Saat kesesakan, mari berseru kepada Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saat saudara dalam kesesakan dan saudara berseru kepada manusia, saudara bisa kecewa. Tetapi kalau saudara berseru kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Kekecewaan itu terjadi ketika kita memiliki pengharapan, namun yang kita harapkan tidak terjadi. Tetapi di dalam Tuhan, segala pengharapan-pengharapan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang seturut dengan firman Tuhan, akan digenapi satu demi satu oleh Tuhan tepat waktu. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu tepat waktu, bahkan yang gak pernah kita pikir, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah kita dengar, gak pernah kita lihat, disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang kedua, diam dan tenang. Dari ayat 29, Tuhan membuat badai diam. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup membuat badai diam. Manusia bisa berkata kepada badai, tapi tanpa kuasa Tuhan itu tidak akan terjadi. Kita bisa berdoa biar badai itu diam, tapi tanpa kuasa Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Sebab badai adalah alam, dan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan sendiri. Tuhan membuat ombak yang menari-nari, yang begitu tinggi naik dan turun, bisa tenang, bisa teduh. Dalam kehidupan kita ada badai kehidupan. Dalam kehidupan kita ada ombak kehidupan. Semakin kita bergerak di tengah ombak, semakin kita tergoncang. Semakin kita meronta di tengah ombak, kita akan semakin tenggelam. Semakin kita berontak di tengah badai, maka kita akan makin bergoncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri menghadapi badai dan ombak yang menderu, ombak yang menari-nari begitu dahsyat. Coba belajar diam, tenang, diam, teduh. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan itu ahlinya solusi. Tuhan itu ahlinya jalan keluar. Ketika kita diam dan tenang, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita diam dan tenang, kita bisa melihat pembelaan-pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita diam dan tenang, kita menyaksikan Tuhan berperang ganti kita. Ketika kita diam dan tenang, kita mulai melihat satu demi satu rencana-rencana Tuhan yang tersedia buat kita dilakukan Tuhan, dan kita menikmatinya. Maukah saudara diam dan tenang? Ketika kita diam dan tenang, kita bisa merasakan
aku berserah kepada Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Setiap hari saya mengawali pagi dan setiap malam sebelum tidur saya berkata, aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhku ke dalam tangan-Mu. Seluruh anggota keluargaku, seluruh kekasih Tuhan, jemaat yang kugembalakan, setiap orang yang setiap hari berjumpa denganku lewat tayangan Pray From Home dan tayangan-tayangan yang lain. Aku berdoa, aku serahkan roh, jiwa, tubuh mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi hari esok, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat bersukacitalah dalam ayat yang ke-30. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Ketika kita bersukacita, Tuhan menolong. Bersukacitalah karena Tuhan menolong kita. Bersukacitalah karena Tuhan menjawab kita. Bersukacitalah karena Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Bersukacitalah karena Tuhan yang menguatkan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh sebab itu mari kita bersukacita. Lihat ketika saudara tersenyum, ketika saudara bersukacita, otot-otot wajah saudara itu bekerja dan menghasilkan aura wajah yang ceria, yang cemerlang, yang membuat orang lain pun menjadi bersukacita. Dan lihat, otot-otot wajah kita yang digerakkan membuat kita segar. Dan ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang membuat kita ini sel-selnya regenerasi. Sehingga kita makin bersemangat, kita semakin bergairah, dan kita makin menikmati yang namanya pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu bersukacitalah. Dalam segala hal bersukacitalah. Karena ketika saudara bersukacita, saudara bisa melakukan apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan bersedih hati. Karena ketika saudara bersedih hati, saudara sedang mempertanyakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi ketika saudara bersukacita, saudara setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sekalipun pada awalnya kita melihat semuanya sepertinya tidak baik. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu baik adanya. Yang keempat, yang terakhir. Bersyukur, ayat yang ke-31. Bersyukurlah karena kasih setianya. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Karena Tuhan itu mau menunjukkan bahwa setiap hari aku akan memberikan cintaku padamu, kesetiaanku padamu yang selalu indah, yang selalu luar biasa. Sehingga engkau selalu mencari-cari aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena perbuatannya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan selalu tidak masuk akal kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan selalu memikat hati kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang selalu mendorong kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Alkitab mencatat, orang yang bersyukur tanda dia mengenal Tuhan. Orang yang bersyukur tanda dia mau berjalan dalam rencana Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memahami bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana-rencananya. Bersyukurlah, Tuhan selalu baik. Every day we must say, God is good all the time and all the time God is good. Setiap hari kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Dan untuk selama-lamanya kebaikannya Tuhan ada pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata, ada baiknya kita diam dan tenang, minta hikmat Tuhan, dan bijaksana dalam bertindak. Diam, tenang. Ketika saudara menghadapi goncangan, jangan bereaksi. Ingat, ada aksi, ada reaksi. Kalau saudara ada aksi, saudara bereaksi yang benar dan baik, maka semuanya akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Coba, saya pernah jadi perenang. Ketika saya berenang di sungai, saya tidak akan menentang yang namanya arus sungai.
ketika saya coba berenang menentang arus sungai yang ke arah saya sulit maju. Bagaimana caranya? Saya harus mengikuti arus sungai supaya saya bisa berenang dengan cepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau ketika ada masalah, kita ikuti arusnya dan kita surfing di atas ombak itu. Kita menari di atas ombak itu dengan tenang. Coba kalau kita panik, kita akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Saudara, diamlah, tenanglah, jangan panik. Ketika sesuatu yang tidak pernah Anda harapkan terjadi, lihatlah, diam, tenang. Belajarlah untuk berseru kepada Tuhan, kemudian diam dan tenang, bersukacitalah dan bersyukurlah. Mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, baik yang ada di Jajak, yang ada di Banyuwangi, di Jawa Timur, di Pulau Jawa, di Indonesia, bahkan ada yang di berbagai negeri, termasuk kekasih Tuhan yang setia, berdoa bersama dengan kami, keluarga Alvinsiu, kami berdoa, yang ada di Malaysia, biarlah mereka menikmati pemeliharaan Tuhan, sekalipun rencana Malaysia lockdown selama sekitar 2 minggu, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka menikmati pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan saat lockdown yang terjadi dalam kehidupan mereka yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Kami menyerahkan pemerintahan di Raja Malaysia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat para kekasih Tuhan di berbagai negeri yang hari-hari ini sudah mulai beraktivitas di tengah-tengah corona. Kami berdoa mereka semua menjaga protokol kesehatan dan khususnya para anak Tuhan semuanya bergiat di tengah-tengah COVID-19 dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan mereka dan mengingatkan satu dengan yang lain, saudara-saudarinya. Dan kami berdoa buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang aktif bekerja, baik di toko, di ladang, di kebun, di apotek, di gudang, di rumah sakit, dan di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa, semuanya benar-benar menjaga diri, menjaga protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan masing-masing. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami menyadari tubuh kami, hidup kami adalah bait Allah. Kami harus merawat dengan benar dan baik. Karena ini adalah aset yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami belajar, kami mau berserah, kami minta dituntun Tuhan, supaya ketika kami belajar di dalam menguasai kehidupan kami, mengelola kehidupan kami, biarlah semuanya itu mempermuliakan Tuhan. Setiap pekerjaan kami untuk kemuliaan-Mu. Setiap pelayanan kami untuk kemuliaan-Mu. Setiap studi kami untuk kemuliaan-Mu. Dan malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang mengalami COVID-19, yang sedang masuk di rumah sakit. Tuhan menjamah kesehatan mereka. Dan kami berdoa khususnya untuk Ama Anna Maria yang ada di Surabaya, Tuhan menjamah kesehatannya supaya segera pulang, dan kami bersyukur beliau sudah ada di ruang kamar biasa. Kami berdoa buat rekan-rekan yang lain yang sedang mengalami sakit, beberapa keluarga yang mengalami sakit COVID-19 secara bersamaan, Tuhan menjamah kesehatan mereka. Kami tak lupa berdoa buat Bapak Pendeta Rudi, Gembala GBI Philadelphia Rogo Jampi, Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan kesehatannya, sehingga hamba-Mu ini bisa cepat pulang dari rumah sakit. Demikian pula Tuhan menjamah kesehatan Ibu Pendeta Emmy, istrinya. Biarlah suami istri ini mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan dan mujizat, pemulihan, sehingga mereka dapat pulang ke rumah dan dapat menikmati
pelayanan bersama dengan Tuhan kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah bangsa negeri Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat bangsa Indonesia. Pemulihan buat bangsa Indonesia. Kesembuhan buat bangsa Indonesia. Bahkan pemulihan ekonomi di dalam nama Yesus terjadi untuk Indonesia. Kami serahkan Presiden Jokowi dalam hikmat Tuhan dan dapat menuntun bangsa negeri Indonesia dengan benar dan baik. Kami serahkan bangsa Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dijauhkan dari keos dalam nama Yesus. Dijauhkan dari pemberontakan dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala huru-hara dalam nama Yesus. Biarlah bangsa Indonesia dalam kontrol Tuhan selalu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo yang esok hari berulang tahun ke-78. Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan tubuhnya, dan biarlah jiwanya penuh dengan pengharapan, penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memberikan umur yang panjang, kesehatan yang disembuhkan, dipulihkan tubuhnya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur berdoa, dan biarlah kami semua yang sebentar lagi akan beristirahat, menyongsong hari esok dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami mau berseru kepada Tuhan yang selalu peduli dengan kami, yang selalu sanggup menolong kami. Kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Tuhan kekuatan kami, perlindungan kami, yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Sampai jumpa besok jam 8 malam dalam Pray From Home. Tuhan memberkati, jaga hidupmu dengan benar dan baik. Haleluya.